Materi pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai penggunaan mail match dalam Microsoft Word, di mana ini biasanya kita gunakan kalau misalnya ada pengiriman surat atau pemberian surat yang bertujuan untuk lebih banyak. Misalnya kalau misalnya kita mengirim surat pemberitahuan misalnya, um, yang ditujukan untuk 3 orang atau paling banyak 10 orang atau 50 orang, itu masih bisa kita ketik satu persatu. Tapi kalau misalnya jumlahnya ratusan, itu agak tidak efisien jika kita mengetikkan satu persatu. Di sini saya sudah ada contoh sebuah surat yang akan kita berikan kepada orang tua atau wali murid untuk pemberitahuan adanya kegiatan renang di sebuah sekolah SD. Contoh nih ya, nanti bisa disesuaikan dengan studi kasus atau kasus yang sedang kalian hadapi nantinya. Nah, di sini akan kita rubah adalah penentuan nama orang tua yang disesuaikan dengan nama masing-masing yang kita akan berikan kepada muridnya nanti. Kemudian nomor surat. Nah, ada dua yang akan kita ada berubah nantinya. Untuk di nomor surat ini kan saya rubah dulu. Misalnya di sini, misalnya bulan ini SD ya, SD. Terus di sini saya buat misalnya bulan, ini bulan 6, berarti begini. Dan di sini ada tahun 2020, 2021. Misalnya seperti ini. Nah, ini saya spasikan begini. Ini disinilah akan kita berikan nomor suratnya nanti yang berubah. Kalau misalnya ada 100 daftar siswa, berarti ada 100 nomor. Kemudian namanya sesuai dengan nama-nama orang tua. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini kita akan tentukan harinya, misal ini hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021. Waktunya pukul 10 pagi, SD selesai. Tempatnya kolam renang Tirta Nadi. Tirta Nadi. Misal, ini contoh aja ya. Selanjutnya, ini akan saya coba sesuaikan dulu. Ini tanggal 01 Juli 2021, Jakarta Medan. Nah, ini tadi saya ambil dari internet. Nah, ini kita akan merubah atau akan membuat nama tujuan orang tua dan nomor surat. Nah, ini akan berbeda nantinya. Jadi kita sesuaikan. Sebenarnya ada beberapa cara untuk membuatkan mail match ini. Ada yang bisa menggunakan Microsoft Access ya. Di Microsoft Access itu ada biasanya Microsoft Access ini lebih dipakai untuk apa tuh namanya, penggunaan database, penyimpanan database. Tapi juga Excel juga bisa. Nanti di sini studi kasusnya kita akan menggunakan Excel. Walaupun sebenarnya kalau menggunakan Microsoft juga bisa, Microsoft Word juga bisa. Ini saya cari dulu aksesnya mana. Saya coba ketikkan aja sini. Akses. Barangkali nanti kalian akan menggunakan Microsoft Access ini ya. Microsoft Access ini akan lebih sering kalian gunakan ketika kalian sudah mempelajari bahasa pemrograman database. Nah, biasanya menggunakan ini nih. Atau kalau tidak menggunakan lagi Microsoft Access, biasanya sudah menggunakan MySQL. Nah, itu tergantung kalian nanti menggunakan database itu bagaimana. Contoh, kalau misalnya ini menggunakan Microsoft Access, nah nanti disesuaikan nama-namanya, kita buat namanya, misal tadi kita perlu namanya sebentar, nomor surat ya. Nomor urut boleh, nomor, kemudian di bawahnya nanti ada nomor surat, ya kan? Nomor surat, kemudian selanjutnya nanti diisi field selanjutnya itu nama orang tua. Nama orang tua. Boleh juga untuk mengetahui atau mengidentifikasi mahasiswa, jadi diisi dulu nama siswanya, atau dibalik ya nanti ya, nama siswa baru nama orang tua. Nah, ini kalau misalnya menggunakan Access.
Jadi disesuaikan dulu tabelnya, diisi, dan nanti akan diisi fieldnya berdasarkan data-data siswanya. Nah, di sini studi kasusnya, ini saya contohkan di Access, misalnya pakai Access. Tapi studi kasus di kita nanti kita akan menggunakan apa namanya, Excel. Nah, di sini saya membuat Excel. Ini saya close aja ya. Pertama nomor, selanjutnya ya. Oke. Setelah beri nomor, tadi ada apa ya? Oke, ada nomor surat ya. Nomor surat. Selanjutnya enggak, aduh. Ini saya nomor nomor sorry surat. Selanjutnya kita isi di sini nama siswa, kemudian nama orang tua wali ya. Atau sebenarnya nomor surat ini boleh disatukan dengan nomor ini ya, bisa sih kalau mau disatukan. Ini contoh kita satukan aja ya, biar efisiensi tabel, nggak terlalu banyak isian tabelnya. Jadi cuman fieldnya ada 3 nomor. Ini kita mulai dari angka 001 misalnya ya, sorry tadi 001, dan ini kita ke sini misalnya sampai 015. Nah, selanjutnya nama siswanya, misalnya di sini ada susah ya nama, cari nama, kita cari dari Google aja ya. Kita akan cari dari Google nama siswa. Kita ambil contoh dari internet aja sebagai gampang untuk lebih gampang nyari datanya aja. Kita ambil ini, kita akan pastikan dulu di dalam sheet sebelahnya ini. Ini kita ambil ini ya. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, tapi gini aja nggak apa-apa. Kita ambil contoh segini dulu. Oke, sebelah sini. Kemudian nama orang tuanya. Kita cari nama orang tua agak beda. Nah, di sini aja kita ambil. Sorry. Kita akan copy, pastikan di dalam sheet ini sebelahnya ini. Kita akan ambil nama ini sampai berapa tadi? 9 ya. Sampai 9. Kemudian kita pastikan sebagai nama orang tua. Nah, begini. Nah, sekarang kita udah punya daftar. Supaya lebih menarik, boleh nih kita kasih border lah ya, biar kelihatan. Kemudian ininya kita gedein, atau ini juga kita buat Times New Roman 12. Kemudian headnya ini kita buat gede, tebal, biar tahu headingnya. Oke, ini adalah daftar untuk nama siswa dan nama orang tua, nomor suratnya juga. Nah, sekarang ikan akan disimpan. Nah, penyimpanan filenya itu disatukan dengan nama file suratnya tadi. Nah, contoh di sini. Saya tadi menyimpan nama filenya itu di sini, di dalam folder ngajar, komputer terapan, dan mail match.
Nah, di dalam sini akan saya simpan Excelnya tadi disatukan di satu tempat ini. Oke, tadi Excelnya ini kita simpan di misalnya ini data siswa. Kemudian saya simpan di D, ngajar, komputer terapan, mail match. Oke, saya simpan di sini Excelnya, save. Kita periksa dulu. Nah, sekarang sudah ada nyatu ya. Apakah dia harus satu tempat? Sebenarnya enggak, tapi akan lebih memudahkan kita ketika nanti kita pindahkan ke komputer lain. Jadi sebenarnya kalau misalnya di satu komputer, misalnya suratnya ini ada D, kemudian data siswanya ini ada di lokal disk C, itu nggak apa-apa sebenarnya, bisa juga. Nggak masalah. Yang penting nanti ketika kita linkkan atau kita hubungkan atau Office Word ini dengan Excel ini, atau surat ini dengan data siswa ini, ketika kita hubungkan itu nyambung. Nah, akan terjadi kendala kalau misalnya nanti kita pindah ke komputer lain. Nah, di komputer lain itu nanti ada perbedaan lokasi file. Jadi kita perlu perbaiki nantinya. Nah, itu akan kita coba tes nantinya. Ini untuk sekarang kita lakukan ini dulu, hubungkan dulu. Mula-mula ini tadi nggak kita pakai aksesnya, kita close saja. Ya, di surat. Nah, yang kita lakukan selanjutnya ialah ini ya, bentar ya. Kita zoom dulu segini. Nah, pertama nomor surat. Nah, karena ini nomor surat berbeda-beda kan. Nah, setiap mahasiswa itu beda-beda. Jadi ini nomor suratnya akan kita beri. Kita aktifkan di tag mail. Ini di tab mailing, kemudian ada select recipient. Select recipient ini ada yang kita new list atau kita buat sendiri nih, atau yang use existing list ini udah ada, atau cari dari Outlook, kontak Outlook gitu. Nah, kita pakai yang kedua. Kenapa? Karena kita sudah kita buat di Excel. Nah, sebenarnya kalau kita mau buat sendiri, database-nya nyatu dengan Word ini bisa nih. Kita masukin ke dalam tipe nulis ini. Nah, nanti kita masukin datanya di sini satu persatu. Cuman kan ada kemungkinan data itu tidak selamanya kita masukkan kemari. Nah, contoh, kita udah punya datanya atau kita sudah mencatat data siswa itu di dalam Excel. Nah, kita tinggal hubungkan Word ini dengan Excel itu. Jadi ini kita use existing list. Oke. Nah, kemudian akan diarahkan, kita suruh nyari mana file yang akan kita hubungkan. Nah, tadi kita simpan di dalam folder ngajar, kemudian komputer terapan 2, mail merge, dan ini. Ini. Kita pilih data Excel-nya atau data siswanya ini yang berbentuk Excel. Ini akan open. Nah, di sini ada dipilih. Kenapa ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3? Ini berdasarkan dengan sheet yang ada di dalam Excel ini. Nah, ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Karena sheet 3 yang kita pakai, sheet 2 juga kita pakai, data atau data siswanya itu ada di sheet 1. Atau ini kita rename deh. Data siswa. Oke. Siswa. Gini. Nah, ini akan berubah nanti. Yang ini coba saya cancel untuk ulangin lagi. Select use extinguish list, kemudian kita cari filenya di ngajar, selanjutnya di mail match. Nah, data siswa. Nah, ini udah sesuai dengan nama yang kita rename tadi, nama sheetnya tadi, data siswa. Oke. Karena memang datanya ada di sini, maka kita pilih data siswa. Oke, sekarang Excel dan Word ini sudah terhubung. Untuk mengetahuinya dari mana? Nih, kita menu-menu di atas ini sudah aktif. Ini kita lihat dulu. Kita masukkan. Ini letakkan dulu kursornya di tempat di penomorannya, nomor surat. Intinya di mana data itu akan diletakkan, kursornya letakkan di sana atau tempatkan di sana. Kemudian pilih ini, insert merge field-nya. Kita pilih nomor surat, berarti di nomor ya. Nomor surat di nomor. Selanjutnya untuk nama orang tua ini kita hapus dan kita ganti dengan ini, nama orang tua atau wali. Gini ya. Nah, dia ada tandanya itu apa? Buka kurung
double buka kurung sikunya itu. Nah, karena cuma itu aja nih yang mau kita buat, atau apa namanya, hanya itu aja yang mau kita rubah, yang intinya yang feel-nya atau tulisan nanti akan berubah-ubah, nilainya berubah-ubah. Nah, jadi itu aja, cuma dua. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik di preview result-nya ini, hasilnya. Nah, ini berdasarkan dengan nomor surat itu, nama orang tuanya. Nah, benar nggak nih? Nomor 1, nama orang tuanya itu kepada Rizky Saiful Anwar. Kita lihat di Excel. Benar nggak? Nah, nama orang tuanya nomor 1 itu Rizky Saiful Anwar. Oke, berarti dalam tahap ini sudah terhubung. Kita lihat ada berapa datanya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya 9. Nah, 10 nggak ada. Kenapa ini sampai bisa kita klik 10 dan selanjutnya? Karena field di Excel ini kita isi penomoran sampai 15. Mestinya di sini ngikut sampai 15 nih. Nah, benar, udah nggak bisa diklik. Mentoknya di 15. Fieldnya ngikutin. Kenapa? Karena nomornya nih, dia ngambil nomornya. Nah, ini dia. Di nomor 015 ini nggak ada datanya. Datanya hanya sampai 09, nomor 9 aja. Oke. Sampai tahap ini sudah, tinggal lanjut lagi dalam tahap pengeprintan. Kalau kita print, ini kan penyelesaian ya, finish and merge. Jadi kita pilih edit individual, atau print dokumen, atau send email. Nah, ini ceritanya kita mau ngirim nih. Mau kita print. Kita print semua atau satu persatu. Kalau ada 9 berarti kita bisa pilih. Kita mau print untuk ini aja nih. Kalau kita pilih semua berarti semua di print ya kan, ada 9 data di print. Kalau tadi itu ada berapa data di Excel-nya, itu ada 15, berarti ada 15 di print. Nah, kalau current record ini berarti yang sedang aktif nih. Contoh ini yang terbuka si Marianti. Berarti hanya ini aja nih yang akan di print, nomor 9 aja. Berarti 08 sampai 01, 01 sampai 08 itu nggak di print. Nah, kalau misalnya from, berarti kita pilih dari 01 nomor 1 sampai 9. Karena datanya cuma segitu aja tuh. Kita print. Nah, kemudian bisa kita print ke PDF. Kemudian kita print PDF. Oke kan? Nah, dia akan memilih tempatnya di mana nih. Kita akan satukan dari tempatnya dengan yang tadi kita simpan filenya. Nah, di sini kemudian kita surat undangan. Ini kemudian kita akan save. Nah, kita akan coba lihat hasilnya di sini di dalam PDF. Ini juga bisa langsung cetak ke ini ya, ke printer, tapi karena di sini nggak ada printer, kita ke PDF aja. Nah, ini kalau dilihat datanya udah menyesuaikan dengan data yang sudah tadi kita input berdasarkan data 01, 02 sampai 9 nih harusnya. Nah, di sini kelihatan dari 9. Nah, kita memang ngeprint dari data 1 sampai data yang ke 9.